satu umpan berbahaya dan satu kesempatan di awal babak pertama yang nampaknya coba langsung dibangun oleh kesebelasan Porcel, namun kembali sedikit tersendat datang sosok Jainal El Capitano coba melebar kembali. Yang jelas ada Asif sodorkan kembali pada nomor punggung 18 Ajis coba bermain-main melalui Diki, masih Diki satu umpan kemanakah Diki dia berputar-putar nampaknya Diki kembali mencari keberadaan dari sosok Ajis, lagi-lagi satu umpan yang coba dibangun oleh kesebelasan ungkep juga di sore ini nampaknya masih sedikit tersendat sementara kembali coba menyisir ke sektor tengah terjadi kembali satu upaya dengan masih dalam penguasaan nampaknya kesebelasan uket yang coba melakukan direct pass melalui nomor punggung 8 di sana ada Iksan cepat sekali pergerakan dari Iksan yang jelas nampaknya di sore ini kembali menjadi salah satu laga yang masih kita nantikan bersama menuju fase 16 besar Diki. Ataukah di sana ada Ajis yang coba Tatan cepat sekali Tatan yang coba menusuk dari sektor sebelah kanan masih Tatan teng papan berbaikan Tuhan nampaknya hanya sedikit saja meleset satu tentuman dari sosok Tatan hanya berjarak sekitar setengah meter di depan mulut gawang tentunya Reza cukup beruntung nampaknya satu tekanan masih berada tipis Jainal sodorkan kembali pada Ajis untuk angkatan Sandi sodorkan kembali pada Ajis untuk angkatan Sandi Porcel akhirnya mampu memecahkan kebuntuan di awal babak pertama melalui salah satu asis terbaik dari sosok Ajis satu kerjasama yang begitu enak dengan satu sondekan jeger akhirnya merubah babak skor menjadi 1-0 2 menit 76 tuh 26 detik satu gol tercipta melalui nomor punggung 17 Sandi. Yang jelas tidak sia-sia nampaknya coach Kang Sutara dengan mendatangkan pemain bergenrekan sosok Sandi datang dari Kabupaten Pekalongan tiba di Cirebon pada pukul 13.00 langsung disambut oleh mobil siaga desa Lumbenda Abaning luar biasa Sandi yang akhirnya mampu memecahkan kebuntuan di awal tentunya babak pertama satu gol berkelas kita masih menantikan kesebelasan dari Porcel yang masih menekan dari sektor sebelah kiri enak sekali permainan yang coba dikembangkan oleh kesebelasan Porcel jauh melebar Tatan enak sekali Tatan bergerak begitu cepat menusuk area kotak penalti ada Entus angkat Entus tersendat nampaknya di sektor sebelah kanan kecepatan dari Entus luar biasa begitu rapat nampaknya pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Uget FC lemparan ke dalam baik kesebelasan Porcel di sektor sebelah kanan kembali tekanan dibangun dan cukup enak sekali dekapan dari penjaga gawang Reza yang nampaknya di sore ini harus sedikit bekerja ekstra keras oleh tekanan yang begitu bergelombang dibangun oleh kesebelasan Porcel masih anak-anak Porcel dengan ketenangannya masih mencoba kembali membangun serangan lagi-lagi umpan menusuk umpan diagonal yang kembali coba dihadirkan oleh kesebelasan Porcel ketenangan dari El Capitano Jainal ada Iksan juga nampaknya masih tersendat begitu bersih rapi nampaknya marking yang dilakukan oleh Jainal enak sekali berbagi bola dengan Diki yang akan dicoba mempertontonkan skill terbaiknya Asep Iksan juga masih tersendat
Lagi-lagi masih cukup sulit nampaknya anak-anak dari uget-uget untuk melepaskan diri dari tekanan. Asep kembali jauh melebar ke sektor sebelah kiri. Iksan masih sendirian. Iksan satu umpan mudah sekali nampaknya dipatahkan oleh pertahanan dari kesebelasan Porcel FC. Masih Porcel melalui kaki Ajis. Sedikit berlama-lama dengan siklit bundar nampaknya Ajis. Sementara nomor ada Asif. Asif juga nampaknya masih sedikit menemukan kedudukan. Sementara terlalu tajam satu umpan yang coba disodorkan oleh Agung Setiabudi, pemain yang didatangkan dari Pelita Jaya Purwakarta. Nampaknya sosok Agung kali ini juga nampaknya masih menemukan kebuntuan. Tantan melebar kembali pada sosok Diki. Ajis, Diki, masih Ajis, Diki. Dua pemain nampaknya coba menghentikan pergerakan Diki, namun Tantan nampaknya datang dari sektor sebelah kanan. Diki kembali, masih Diki angkat. Masih membentur nampaknya pemain bertahan dari kesebelasan Uget-Uget FC. Luar biasa Porcel nampaknya bermain separuh lapangan, menekan di pertahanan dari kesebelasan Uget-Uget. Yang jelas masih ada nomor punggung 16 mencoba menusuk dari sektor kanan. Enak sekali. Yang jelas Ajis kembali jauh sekali turun ke belakang, nampaknya Ajis 8. Ataukah di sana ada Diki? Satu umpan menghilang, sedikit terputus nampaknya. Masih satu upaya coba dibangun dan kembali nampaknya gagal satu umpan yang coba disodorkan oleh Enau. Yang jelas tekanan kembali dibangun oleh anak-anak Porcel. Wan marking Iksan di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi Iksan yang coba kembali menekan dan satu umpan tertuju nomor punggung 14 coba melewati, namun nampaknya begitu rapat dan rapi pertahanan yang kembali dibangun oleh kesebelasan Porcel. Jainal sang El Capitano melebar. Asif, enak sekali Asif, masih dengan ketenangannya Asif. Dikit bergeser ke sektor kanan, satu umpan diagonal tertuju kembali pada sosok Sandi. Kali ini nampaknya Sandi sedikit kesulitan untuk melepaskan diri dari kawalan anak-anak Uget-Uget. Yang jelas tekanan belum berakhir. Ada Enoka di sana masih dalam tekanan kesebelasan Uget-Uget yang coba melepaskan diri. Satu umpan tertuju pada siapakah di sana? Uget-Uget. Jainal. Satu umpan dari Jainal nampaknya masih mencari keberadaan dari sosok Diki. Diki dorong ke sektor depan Ajis. Sementara masih kembali terjadi perebutan bola handball. Nampaknya salah seorang pemain dari Porcel, nampaknya ada Rizky. Luar biasa tentunya permainan yang coba ditunjukkan ataupun coba dikembangkan oleh kedua tim. Agung dorong kembali jauh menuju area kotak penalti, namun nampak begitu mudah kembali sosok pemain bertahan Bayu. Luar biasa Bayu dengan ketenangannya kembali berkali-kali berhasil menghentikan satu upaya dari kesebelasan Uget-Uget untuk memasuki area pertahanan. Sementara Diki, Jainal jauh melebar kembali. Asif, enak sekali kontrol yang begitu sempurna dari sosok Asif. Satu back heel melebar mencari keberadaan dari ada Antus, masih sendirian Antus Asif. Ataukah di sana? Yang jelas satu upaya coba kembali dibangun Ajis melebar pada sebagian Diki dan Diki. Porcel Ajis melebar pada sebagian Diki dan Porcel akhirnya kembali menggandakan keunggulan melalui satu gol yang benar-benar berkelas. Yang jelas mangan gorengan ning pinggir kali itu gol indah sekali melalui satu terjangan tendangan dari wajah sempit. Satuan gol 2-0. Kali ini unggul untuk kesebelasan
Porsel FC kali ini benar-benar Diki yang datang dari Pekalongan tidak sia-sia dengan satu dentuman Mbak Meriam F16, tembakan lurus menghujan penjaga gawang Reja 2-0. Kali ini unggul sementara kesebelasan Porsel dan Hentus. Dia nampaknya masih cukup penasaran dengan penjaga gawang Reja. Kita nantikan kembali Jainal coba menekan, ada Agung berinisiatif menekan, Agung dorong ke belakang Agung. Oh, tidak ada teman yang coba menerima ataupun menghentikan. Oh, satu foul yang dilakukan dua pemain bertahan dari kesebelasan Uget-Uget FC Quick Play. Nampaknya coba langsung dimainkan, ada Sandi dengan ketenangannya, one touch Sandi dorong ke belakang pada Diki pencetak gol kedua dari kesebelasan Porsel FC Absif. Inilah sosok pemain yang tentunya tidak asing lagi di kancah percaturan sepak bola khususnya wilayah Kabupaten Cirebon. Jauh melebar kembali masih Porsel, waduh Antus, nampaknya kembali tekanan masih belum terhenti dari sektor sebelah kiri. Asif di sana lemparan ke dalam kembali, baik kesebelasan Porsel. Arsif enak sekali, Asif sodorkan kembali pada sosok Jaina dan angkat jauh ke sektor depan. Nampak di sana masih ada Iksan, salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan dari Uget-Uget FC Agung. Pendek saja pada Iksan. Masih cukup sulit nampaknya Iksan untuk melepaskan diri, dan Jainal yang kembali berhasil menghentikan pergerakan dari Iksan. One start 61 tendangan bebas kali ini bagi tim Uget-Uget FC. Ada Asep, salah satu pemain kelahiran Tasikmalaya yang besar di Cirebon menetap di desa Keduanan. Kita nantikan akankah Asep mampu memberikan asis atau tendangan langsung menuju area kotak penalti Rafa. Nah, bebas bagi kesebelasan Uget-Uget FC di babak pertama. Akankah mampu memperkecil kedudukan? Masih kita nantikan bersama Asep. Berhasil kembali dihentikan ataupun dijauhkan dari area box penalti. Asif kembali pada Acis. Umpan cuek yang coba dilakukan oleh Acis, namun nampaknya terlebih dahulu terjadi pelanggaran nomor punggung 8 Rizky yang tadi sempat mendorong pergerakan dari Asep Munandar. Tendangan bebas. Inilah sosok Agung, pemain yang digadang-gadangkan sempat berjersikan Pelita Jaya Purwakarta. Kita tunggu Agung. Dan kemanakah tendangan bebas yang coba diarahkan oleh sosok Agung? Masih nampak terlalu jauh ataupun off target. Ya, jelas juga perlu kami informasikan bagi para penonton yang sekiranya di sore hari ini masih berada di luar dari lapangan PGT. Tentunya kami persilakan, masih banyak waktu dan kesempatan. Pertandingan baru saja berjalan beberapa menit yang, namun 2-0 masih menjadi keunggulan dari tim Porsel Desa Lungbenda. Diki Tantan, enak sekali Tantan, didatangkan tentunya dari tim junior. Masih kita tunggu kembali upaya melalui kaki Arif, ataukah di sana ada Sandi. Enak sekali Sandi sedikit bergeser mencari keberadaan dari sosok Aji, sementara Diki jauh ke sektor kanan. Kemana ke arah bawah yang coba disodorkan oleh Diki. Lagi-lagi kontrol yang begitu enak, begitu nyaman nampaknya Diki. Masih sendirian Diki coba berputar mencari keberadaan Tatan, sementara kecepatan dari Tatan angkat one step juga nampaknya masih belum mampu direspon. Lagi-lagi ada Entus yang sudah berdiri pada posisi onside, sementara satu tendangan dari luar area kotak penalti masih melambung begitu jauh, memaksa kembali upaya ataupun tekanan yang masih gagal dilakukan oleh kesebelasan Porsel. 2-0 tentunya hingga saat ini masih menghiasi layar monitor kami. Dua gol yang sangat-sangat brilian dilesakan oleh anak-anak dari tim Porsel FC. Lagi-lagi ada di permainan yang dimiliki oleh kesebelasan Porsel FC. Asif lagi-lagi dengan umpan-umpan cuek coba bermain-main anak-anak dari tim Porsel. Entus putra lokal terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Porsel, sementara di sana Ajis yang satu kontrol sedikit terlepas, satu tekanan coba dibangun melalui nomor punggung 27 Enang.
Satu upaya juga nampaknya gagal. Kecepatan dari Enang masih berhasil dihentikan. Satu derek pas juga langsung coba dibangun oleh kesebelasan Porcel, datang dari sektor sebelah kanan. Coba menekan oleh kaki Jainal. Sang El Capitan coba lebar. Ada Enang. Coba kembali dihentikan, namun nampak begitu rapat dan rapi. Begitu ketat namanya marking yang dibangun oleh kesebelasan Porcel FC. Masih anak-anak dari Dewa. Porcel mencoba memutus mata rantai tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Uget-Uget FC. Di sektor sebelah kiri jelas di sana ada Asif Diki. Luar biasa anak muda yang satu ini bermain dengan pola yang cukup unik, sekolah yang begitu luar biasa, bermain dengan umpan-umpan tiki taka. Lagi-lagi Diki satu teman-teman, apakah gerangan yang terjadi di sana? Satu foul yang nampaknya persis di depan mulut gawang dari Reja. Satu kesempatan kembali tentunya datang melalui satu servis tendangan bebas. Yang jelas masih kita nantikan ada Antus Diki yang sudah bersiap-siap di depan mulut gawang Reja. Seperti kemarin, satu tendangan fenomenal dari Donald, menusuk begitu rapi dan penyelam hanya bisa menatap. Dengan indahnya gol yang tercipta kali ini, dengan posisi yang sama, akankah Antus ataukah Diki mampu merubah papan skor kembali? Masih kita nantikan tendangan bebas bagi kesebelasan Porcel. Lihat bola. Reja berhasil tentunya menghentikan ataupun coba menjauhkan satu tendangan yang nampaknya menyisir begitu kencang. Upaya gagal dilakukan oleh Diki untuk kembali menggandakan keunggulan di babak pertama, namun tekanan masih belum terhenti dari kesebelasan Porcel FC Tatan. Dan satu upaya kembali, nampaknya masih dalam kawasan bola pun nampaknya masih bergulir dalam permainan. Datang upaya nomor punggung 8 yang jelas, satu umpan diagonal kembali tertuju pada Diki, wanted marking. Coba kembali dibangun, ada Asep Munandar. Coba satu umpan dari Asep juga masih sedikit tersendat. Sandi dorong ke belakang, Sandi tertuju pada siapakah di sana Sandi. Yang jelas satu upaya coba dibangun Asif dari sektor sebelah kiri, bermain tiki taka, dorong ke depan Entus. Masih cukup penasaran nampaknya Entus. Kehadiran dari penjaga gawang Reja, sementara Sandi dengan ketenangannya. Sandi angkat dan cukup penasaran nampaknya Entus. Kehadiran dari penjaga gawang Reja, sementara Sandi dengan ketenangannya. Sandi angkat dan Sandi gol, kembali merubah skor menjadi 3-0. Luar biasa benar-benar di sore hari ini. Para pemain dari tim Porcel dimanjakan oleh saweran-saweran. Luar biasa, 3-0 kali ini menjadi keunggulan dari tim Porcel setelah Sandi kembali berhasil merobek jala dari sosok Reja. 3-0 kembali merubah papan skor. Wow, nampaknya semakin sulit dan semakin berat perlawanan yang coba dilakukan atau ditunjukkan tim Uget-Uget guna memperkecil kedudukan setelah kembali gol tercipta di menit ke-18 babak pertama. Akankah pertandingan seperti kemarin akan kembali terjadi di hari ini? Yang jelas tentunya Uget-Uget akan sangat ngotot guna memperkecil kedudukan. Satu umpan menyilang coba kembali dihentikan. Yang jelas one marking
berhasil dari anak-anak Porsel FC melalui Entus. Luar biasa Entus dengan ketenangannya dorong ke belakang Asif Jainal. Satu umpan diagonal dari China, mencari keberadaan dari sosok Diki, namun di sana lebih dekat dengan pemain bernomor punggung 2 ada Wahyu. Luar biasa tentunya di sana Rafanya sesekali saja nampaknya mendapatkan laju si kulit bundar itu pun melalui satu derek pas. Tidak jelas, upaya kembali coba dibangun melalui kaki Asif, begitu enak bergerak Asif. Lemparan ke dalam ada Entus, sementara satu persiapan kali coba dilakukan oleh kesebelasan yang jelas. Satu persiapan coba dilakukan tim Ukut FC dengan mempersiapkan dengan sosok pemain muda terbaik dari tim Ukut. Yang jelas masih di sektor sebelah kanan, Tantan dengan enak satu umpan dan cukup tenang, nampaknya satu antisipasi, datang kembali tekanan melalui kaki nomor punggung 8. Begitu enak dan satu kedengaran, nampaknya cukup penasaran. Lagi-lagi di sana ada Rizky dengan keberaniannya coba lakukan satu shot dari luar area kotak penalti, namun hempasan. Pergantian pemain dari kesebelasan Ukut FC. Keluar Wahyu dan masuk Agung nomor punggung 8. Wahyu, pemain bernomor punggung 2, kali ini keluar digantikan sosok Agung, pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Ukut. Pemain dengan naluri menyerang kali coba diturunkan oleh tim Ukut. Akankah dengan masuknya sosok junior Agung? Terlalu tinggi nampaknya umpan yang coba disodorkan kepada sosok Agung. Nampaknya satu kecepatan dari sontekan Agung gagal. Lemparan ke dalam jelaskan nih bagi kesebelasan Porsel FC Asif Diki. Lagi-lagi Diki dengan ketenangan, dengan kontrol yang begitu enak sekali. Diki masih terjadi perebutan bola di tengah-tengah lapangan. Upaya kembali melalui kaki Agung, satu tarikan yang dilakukan. Nampaknya pemain dari tim Porsel, jelas nomor punggung 8 ada sosok Rizky. Enak sekali Ukut Iksan coba mengejar si Gubeng, namun nampaknya terlalu kejam, terlalu tajam, menusuk menuju area kotak penalti. Satu umpan yang dicoba dan oh Tuhan, apakah yang terjadi di sana? Hanya sedikit saja bola melebar di sisi kiri China. Oreca, luar biasa kecepatan yang kembali dipertontonkan anak-anak dari tim Porsel. Lagi-lagi kerjasama melalui satu umpan diagonal, begitu cepat masuk ke area kotak penalti. Finishing touch juga masih sedikit tercecer, cukup beruntung. Nampaknya satu tendangan gawang yang sudah ditinggalkan oleh Reja. Kosong melompong, namun bola menyisir hanya tipis saja di sisi sebelah kiri Reja. Oh, gagal kembali. Nampaknya upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan Ukut FC yang dipaksa tentunya di pertandingan sore ini harus bertahan total ataupun hanya sesekali saja menyerang. Satu umpan diagonal juga nampak di sana dibangun melalui nomor penguada Emus. Sementara juga nampaknya tersendat upaya dari Emus, sementara Tatan yang benar-benar rajin membantu umpan jauh ke sektor kanan. Di sana ada Diki, satu umpan. Wow, enak sekali nampaknya pergerakan ataupun umpan-umpan pendek, umpan-umpan tiki taka yang coba kembali dikembangkan. Sementara di sana ada Diki, coba angkat luas, teng Diki. Enak sekali Diki, angkat Diki, berhasil dia menjauhkan si kulit bundar. Sementara di sana kembali terjadi perebutan bola antara Asep, juga berhasil dimenangkan oleh anak-anak Porsel. Ajis kembali pada siapakah di sana Ajis? Yang jelas ada Entus. Satu sontekan dari Agung, cepat sekali Agung. Agung cukup sulit nampaknya Agung untuk melepaskan diri dari marking ketat. Dua pemain bertahan dari kesebelasan Porsel FC. Angkat kembali menuju Sandi di sana, coba dibiarkan Asif yang kembali coba menekan di sana Asif. Tercecer nampaknya Asif. Begitu enak sekali nampaknya
tekanan yang kembali coba ditekan ataupun dibangun dari sektor sebelah kanan. Umpan diagonal juga nampaknya berhasil dimentahkan kembali lemparan ataukah tendangan ke dalam Agung yang coba melakukan satu pergerakan variable, namun di sana jelas arah bola lebih dekat dengan Bayu yang kembali tampil begitu enak tentunya berpasangan dengan sosok Sindang, pemain yang tentunya sudah tidak asing lagi di kancah percaturan sepak bola khusus wilayah Kabupaten Cirebon. Sindang Bayu luar biasa, Bayu berhasil melalui 1, 2, 3 pemain, coba dilewati oleh Bayu dengan ketenangannya Bayu. Wow, missing nampaknya Bayu. Dia kembali coba beroperasi di sektor sebelah kiri, menekan ke depan, tertuju kembali pada Sandi. Sementara aja di sana juga coba bergerak. Ada Diki, luar biasa. Diki nampaknya kembali gagal untuk melakukan satu shot. Cukup benar-benar berani Diki. Tendangan menuju area kotak penalti, persiapan di sana Reja yang kembali nampaknya harus bersusah payah guna menghentikan tentunya upaya dari kesebelasan Korsel untuk kembali menggandakan keunggulan. Datang kembali Sandi, Sandi, dan lagi-lagi ada satu umpan diagonal. Sandi entus gagal kembali nampaknya. Yang jelas upaya dari tim Korsel untuk kembali menggandakan keunggulan juga masih tersia-siakan begitu saja. Reja membentur nampaknya nomor punggung 3 ada Kacung yang kembali harus bekerja ekstra keras, tentunya sosok Kacung di area pertahanan, sementara tekanan melalui kaki Khalid melebar pada siapakah di sana ada Agung Kahon. Nampaknya jelas Agung pemain muda berbakat yang coba menekan satu pemain, 2 pemain coba dilewati Agung namun gagal kembali. Agung benar-benar marking yang begitu rapat dan rapi dari kesebelasan Korsel FC. Asif, enak sekali Asif. Ajis sedikit demi sedikit nampaknya Diki yang coba turun ke belakang dan umpan diagonal menuju area kotak penalti. Kali ini jauh lebih dekat dengan penjaga gawang Reja. Cukup beruntung nampaknya umpan yang coba disodorkan Ajis lebih dekat dengan Reja, namun upaya kembali coba dibangun oleh kesebelasan Uket FC. Bayu nampaknya kembali coba menekan dari sektor tengah, umpan diagonal, umpan tiki taka Entus sendirian di sana. Entus one step, Entus angkatan. Wow, Reja kali ini berhasil dengan tenang nampaknya menghentikan satu shot dari dalam area kotak penalti. Entus yang juga berhasil melepaskan diri dan jebakan offside. Posisi onside di sana Iksan, masih terjadi perebutan bola antara Iksan dan bola. Nampaknya kali sudah meninggalkan lapangan. Cukup beruntung nampaknya bola sudah melipir meninggalkan lapangan. Kecepatan dari Iksan yang coba diimbangi oleh ketenangan dari sosok Tantan. Upaya kembali melalui nomor punggung 8 ada Rizky. Sementara Tatan pemain yang sempat membela tim divisi 2 Liga Persib Bandung Inter nampaknya di sore ini banyak beroperasi di sektor sebelah kanan. Luar biasa ketenangan kembali. Ada Diki Antus, masih kerjasama yang begitu enak, kerjasama bola-bola mapan yang coba kembali dihadirkan oleh kesebelasan Korsel FC. Asif, luar biasa Asif yang juga merupakan putra daerah yang juga sempat membela tim PSIM Yogyakarta. Sosok Asif yang tampil begitu tenang di sektor belakang sebelah kiri, umpan-umpan pendek, umpan-umpan diagonal. Sandi angkat Ajis kembali coba tarik ke belakang dan satu umpan diagonal menuju sementara di sana ada Agung. Luar biasa Agung dorong ke depan. Kemana ke arah bola dari Iksan yang coba menusuk menuju area kotak penalti. Iksan, Agung angkat, Agung luar biasa Agung. Satu tendangan on target pertama nampaknya dari tim Uget FC. Agung tentunya kembali memberikan perbedaan di lini depan dari kesebelasan Uget FC. Luar biasa sosok Agung yang berani menusuk satu shot
sementara Diki jauh angkat luas, teng 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 tonton luar biasa, teng 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 tonton angkat bermain masih berhasil dikan dan nyerimpet cari wong minongnya bola nyerimpet. Oh Tuhan, satu kesempatan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Porsel, kembali sedikit tersendat. Lagi-lagi Agung yang kembali berani memberikan perbedaan. Asep masih sendirian, Asep satu diagonal dari Asep juga berhasil dihentikan. Yang jelas pemandangan yang begitu signifikan di mana Agung dengan tinggi 165 cm, sementara di sana ada Sindang dengan postur tubuh di atas 191 cm. Begitu mudah tentunya sosok Sindang untuk menghentikan pergerakan dari Agung yang tampil begitu luar biasa, begitu energik, masuk menghentikan peranan Wahyu di sektor depan. Enak sekali pergerakan anak muda yang satu ini. Sementara di sektor belakang penjaga gawang Rafa di penghujung babak pertama, kedudukan masih 3-0 menjadi keunggulan tim Porsel. Ajis, Sandi, Diki jauh melebar ternyata ke sektor kanan. Lagi-lagi umpan-umpan diagonal, tantan tren tantan dan iya bersama dengan itu ulah berhasil babak pertama dengan skor 3-0 untuk keunggulan